Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita sadari bahwa era pandemi ini ternyata sudah berjalan berapa lama, Bapak Ibu. Mulai dari Februari akhir ya, tidak terasa. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah hampir 8 bulan. Sudah hampir 8 bulan, banyak yang di rumah saja bekerjanya atau bahkan sama sekali kehilangan pekerjaan. Tapi kita awal mula di kelas ini, mari kita bersyukur, 8 bulan kita sudah melewati masa sulit di era pandemi ini, kesehatan tidak bisa terjamin, maksudnya kita keluar rumah sangat takut. Kemudian pekerjaan juga was-was, ya kan, bisa jadi ada yang di PHK, bisa jadi omsetnya menurun. Kayak saya contohnya, saya bisnis di travel umroh haji, dan kita sama-sama tahu bahwa umroh haji saat ini sedang pause, sedang ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang harus kita syukuri selama 8 bulan ini, siapakah yang menghidupkan kita? Pernahkah kita bertanya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Selama 8 bulan kita bisa bertahan, Allah masih memberikan rezeki dari pintu manapun. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang memiliki iman. Oke, jadi untuk poin pertama kita harus bersyukur. Dan ternyata di lingkungan kita ada beberapa hal yang merebak di era pandemi ini, di masa COVID-19 ini. Yang pertama adalah kasus positif COVID-19. Tentu saja sudah lebih dari 250 dokter yang meninggal karena kasus positif COVID-19. Belum lagi selain dokter, sungguh banyak. Kemudian perceraian, benarkah perceraian merebak di era pandemi ini? Lalu pernikahan dini bisa saja terjadi banyak pada saat era pandemi karena study from home yang memang tidak terlalu banyak ambil positif teman-teman ataupun adik-adik dari student di Indonesia karena mereka merasa saya nggak punya paket internet, kemudian juga fasilitas tidak mendukung, bahkan banyak yang akhirnya berpacaran saja fokus, justru tidak ke studi mereka, akhirnya banyak yang mengajukan untuk pernikahan dini. Kemudian yang keempat, ekonomi kreatif tentu saja. Saya yakin Bapak Ibu di sini tiba-tiba berusaha menjadi entrepreneur ya, tiba-tiba memiliki bidang usaha ya, dari yang menjadi reseller, dari yang menciptakan produk sendiri, terutama saya melihat banyak sekali yang menghasilkan makanan, minuman. Bahkan kita sebagai ibu-ibu ya, yang belajar masak nih senang banget karena di sosial media ternyata sudah banyak tutorial membuat makanan yang ternyata sangat mudah ya. Nah, dan itu memiliki hikmah yang luar biasa. Lalu yang kelima, kehamilan. Saya yakin di sini yang positif bukan cuma COVID-19 tapi banyak yang positif hamil juga ya, termasuk saya sendiri. Kebetulan sedang anak ketiga sudah 5 bulan, mohon doanya Bapak Ibu. Oke, baik. Realita dari media, apa yang diceritakan oleh media dan kita tangkap oleh mata kita. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, atau pernah mendengar di televisi ataupun di media media koran dan lain sebagainya ya, bahwa pandemi corona itu menyebabkan angka perceraian. Pada saat itu pertama kali yang viral adalah di Kabupaten Soreang, Bandung. Ya, jadi satu hari kata Panitera itu bisa mencapai 250 kasus. Ya, yang memang bukan hanya permintaan cerai saja gitu, tapi ada yang pengambilan produk gugat dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya di Kabupaten Soreang. Kebetulan ketika dulu saya aktif memberikan mencari data di Pengadilan Agama Kota Bogor, saya juga melihat ada beberapa kejanggalan ya. Di Bogor sendiri ternyata banyak antrian. Jadi di depan kantor Pengadilan Agama Bogor itu banyak antrian mobil ya. Ya kita tidak seuzon ke arah sana, tapi mungkin kita bisa membaca situasi tersebut. Selain itu di Garut pun meningkat. Lalu di Martapura, di Banjar tadi ada yang dari Banjar ya, itu pun meningkat pasca PSBB. Lalu di Semarang, angka perceraian melonjak memasuki new normal.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini datanya memang masih Jawa saja, masih di Pulau Jawa dan sekitarnya. Tapi ternyata saat ini sudah mulai merebak. Yang memang di luar Jawa itu Banjar, Lombok ya, yang saya pernah uh, baca. Kemudian ada yang mengatakan dari Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung, sebenarnya pas awal penerapan PSBB itu mulai April, perceraian di Indonesia ada 20.000 kasus. Tapi mulai Juni, Juli, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000. Jadi kita bisa membayangkan ya, awal pandemi sebut saja Februari 2020. Lalu Februari, Maret itu belum datanya masih belum terungkap. Mulai April itu hingga 20.000 kasus, lalu Juni Juli menjadi 57.000 kasus. Ini cerai ya, bukan jumlah yang main-main gitu. Cerai, naudzubillah, kita semua tidak mengharapkannya gitu. Bukan sesuatu yang bagi kami itu sangat mengkhawatirkan, terutama untuk Muslim. Ya, kemudian penggugat perceraian umumnya di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Makanya tadi ada yang dari Bandung, Cimahi, Bogor, Ciamis dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu silahkan keluar sebentar, melewati kantor pengadilan agama ya, itu bisa jadi daily atau setiap hari itu ada perubahan dari biasanya Bapak Ibu lihat gitu. Ya, contohnya parkirannya dipenuhi oleh mobil-mobil, motor-motor, seperti rumah sakit gitu. Jadi banyak yang datang ke sana. Kemudian untuk di luar Jawa Barat, yaitu ada di Semarang dan Surabaya. Itu adalah yang kita dapatkan fakta dari media. Dikatakan bahwa bertumpuknya para pencari keadilan ini akibat PSBB, keadaan sarana prasarana yang ada berkurang kapasitasnya, kursi berjumlah 100 tidak boleh diisi semua, maka mereka menunggu di luar pengadilan, maka terlihat menumpuk katanya. Jadi kalau kita coba perhatikan dari kalimat ini, sebenarnya faktanya yang saya dapatkan pula dari Panitera Pengadilan Agama Kota Bogor, jadi sebenarnya kuota untuk pengambilan pendaftaran dan lain sebagainya, kasus-kasus yang ada di pengadilan agama itu hanya 100, tapi dijatahkan. Ya kita bayangkan seperti di rumah sakit lah. Ya, ketika dulu boleh seenaknya daftar berapa orang gitu kan, sekarang hanya dibatasi satu dokter misalnya 50 orang. Sama juga dengan pengadilan agama. Jadi kursi berjumlah 100 itu nggak boleh diisi semua. Ya, kemudian sisanya menunggu di luar. Nah, itulah yang terbentuk oleh media. Ceritanya ngelihat dari luar pengadilan kok kayak banyak banget gitu kan. Nah, padahal biasanya yang banyak itu adanya di dalam. Karena di dalam itu dibatasi, makanya mereka keluar. Akhirnya memberikan kesan kepada kita yang melihat dari luar itu, wow, banyak juga ya ini yang lagi parkir di luar gitu. Kayaknya kelihatan menumpuk ya. Nah, jadi itulah realita yang kita dapatkan dari media. Tapi sebenarnya bagaimana faktanya? Dilansir dari Mahkamah Agung yang disadur juga oleh BOA ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perceraian di Indonesia itu terutama untuk kaum muslim ya, kita membahas di sini kaum muslim, ternyata segini ya, selalu meningkat dari 2015 hingga 2020, tapi baru sampai Agustus ya datanya itu pasti selalu meningkat. Kita bisa lihat di dalam slide ya, 2015 gugat cerai sebesar 281.178 dibandingkan dengan cerai talak 113.068, totalnya 394.000. Lalu melonjak lagi tahun 2016 menjadi 400 ribuan, 2017 400 ribuan juga, 2018 400 ribuan juga, 2019 hampir 500 ribu.
Kemudian 2020 baru sampai Agustus pertengahan tahun itu 688. Kita tidak bisa menghitung hingga Desember nanti akan ada berapa banyak pasangan yang memilih untuk bercerai. Ya, ini aja baru Agustus udah 306. Apalagi nanti sampai Desember, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Kita tidak tahu apakah mencapai 490.000 atau bahkan menembus 500.000. Semoga tidak ya. Kita berdoa bersama. Oke, baik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di antara data gugat cerai dan cerai talak, gugat cerai adalah yang diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami. Ya, kita melihat ya, ternyata berbanding terbalik banget ya, jauh banget. Gugat cerainya jauh lebih banyak dibandingkan cerai talak. Dan kita melihat di data sampingnya ini tahun 2020 ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April hingga Agustus. Oke, kita lihat bahwa tetap gugat cerai dan cerai talak itu berbanding terbalik. Gugat cerai tetap lebih tinggi. Mungkin kita bisa flashback kepada keadaan orang tua kita dulu, tahun 90-an, tahun 70-an, tahun 80-an ya, di mana kesannya orang tua kita itu selalu mengedepankan akhlak atau adab terhadap pasangannya masing-masing. Masalah ekonomi, mohon maaf, masalah ekonomi, apakah keadaan zaman dulu dan zaman sekarang berbeda? Ya, tentu jawabannya iya. Tapi sebenarnya sampai kapanpun itu, masalah ekonomi akan sama bagaimana tergantung kita sebagai pasangan menanggapi kasus tersebut. Kayak misalnya orang tua kita mungkin banyak yang menjadi petani, orang tua kita banyak yang menjadi nelayan, tapi mereka selalu merasa bersyukur, bahkan istrinya lebih baik stay di rumah, turut suami, mendidik anak-anaknya, dan mendapatkan uang berapapun dari suami, bersyukur tanpa adanya konflik. Namun berbeda dengan keadaan sekarang. Makanya saya sangat ingin tahu tentang apa sebenarnya transformasi sosial. Transformasi sosial yang terjadi pada masa ini. Sejak tahun 90-an, ternyata gugat cerai itu sudah mulai marak terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ya, mulai dari Amerika, Eropa, hingga ke Indonesia dirasakan. Ada apa sebenarnya? Mengapa ini bisa berubah? Ya, mengapa justru perempuan yang meminta cerai atau menggugat cerai suaminya? Kita sadar nggak ya Bapak Ibu dulu ketika orang tua kita selalu menasehati, sayang sama Bapak, sayang sama Ibu, dan meskipun kita tidak dididik oleh orang tua kita atau bahkan dititipkan oleh pembantu, tapi alhamdulillah buktinya sekarang bisa saja jadi orang. Tapi lain halnya dengan keadaan sekarang. Apabila anak-anak kita dititipkan kepada pembantu, apa jadinya? Ya, apalagi sekarang study from home. Orang tuanya sibuk bekerja, anak-anaknya ditinggal dengan gadgetnya masing-masing tanpa adanya pengawasan, itu bisa kemana-mana. Makanya banyak terjadi pernikahan dini di bawah usia. Lalu nanti akan kita bahas kenapa kok bisa ya gugat cerai itu selalu lebih tinggi dibandingkan data cerai talak. Tapi Bapak Ibu semua sudah menanggapi ya data ini. Ternyata perceraian itu bukan hanya tinggi di era pandemi saja, tapi memang sudah lama perceraian selalu meningkat. Yang saya tahu di Bogor itu tahun 2018 sempat menurun sedikit. Ada informasi bahwa besutan PKK Wali Kota Bogor, yaitu istri Bapak Wali, Bu Yana, mengadakan program sekolah ibu yang akhirnya juga disadur oleh Kabupaten Bandung. Ya, kemudian program-programnya bisa menurunkan atau menekan angka perceraian. Apa saja programnya nanti mungkin kita bisa bahas ya di tema yang lain. Cuman menurut saya memang itu bagus sekali. Jadi yang dilihat bukan dari aspek agama saja, tapi juga aspek praktek itu dijelaskan dalam sekolah ibu. Dan ternyata katanya tahun 2018 itu menurun. Tapi kita belum bisa membuktikan ya, karena sekolah ibu ini masih 2-3 tahun terbentuk seperti itu.
Tapi 2019 ternyata meningkat lagi. Dan ternyata ada top 5 penyebab perceraian tertinggi di Indonesia yang katanya ekonomi. Apakah benar? Ya, kan kita sering mendengar bahwa oh karena ekonomi dan pandemi banyak yang di PHK, akhirnya para istri menggugat suaminya karena tidak bisa memberikan nafkah yang layak, yang sesuai standarnya. Akhirnya karena background PHK tersebut, ekonomi disalahkan menjadi faktor utama perceraian di era pandemi. Padahal yang pertama adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kalau bahasa di pengadilan agama itu tidak harmonis. Jadi jenis tidak harmonis itu dikatakan dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Yang kedua adalah ekonomi. Lalu yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak. Lalu yang keempat KDRT. Dan yang kelima adalah dihukum penjara. Sebenarnya kalau dari data yang terbanyak itu memang ketidakharmonisan, tapi saya juga berkali-kali berbicara dengan panitera di beberapa kota, ada juga yang memang men-summarize atau menyimpulkan bahwa ekonomi ternyata tetap nomor satu, meskipun data menunjukkan perselisihan adalah nomor satu. Jadi kita seperti dibuat bingung nih, ekonomi faktanya, tapi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus datanya. Nah, ternyata usut punya usut, awalnya adalah disebabkan ekonomi. Akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kalau bicara tentang ekonomi, dan kita sebagai istri, ya ibu-ibu ya, kalau ditanya berapa nafkahnya yang harus diberikan suami, itu relatif. Ya, makanya ketika didoakan oleh suami agar menjadi istri yang qanaah, selalu bersyukur, selalu merasa cukup, itu kita harus berusaha, Bu, untuk menjadikan diri kita itu qanaah. Dalam Islam itu disebut qanaah, jadi selalu merasa cukup. Misalnya, tagihan di rumah sebesar 4 juta. Kemudian suami ternyata dari kantor membawa uang 500.000. Gimana sikap kita ibu-ibu? Mah, ini mah ada uang 500.000, cukup-cukupin ya mah, padahal kita baru selesai menghitung hasil semua hitung-hitungan tuh 4 juta yang dibutuhkan. Nah, bagaimana respon ibu-ibu kira-kira? Dikasih 500.000 padahal butuhnya 4 juta. Apakah marah-marah? Apa gimana sih ini 3.500.000 gimana-gimana gitu? Atau bagaimana? Kalau istri yang soleha, istri yang qanaah, pasti tentunya mereka menjawab, alhamdulillah, terima kasih ya Pak, sudah masuk 500.000. Ibu doakan semoga besok-besok Bapak nanti bisa dapat uang 3.500.000 karena Pak, yang kita butuhkan sebenarnya 3.500.000. Berbeda ya, itu juga bicara terhadap suami. Berbeda dengan Pak, gimana sih Pak? Kan kita harusnya 4 juta ini bayaran ini, belum bayar BPJS, belum bayar listrik, belum bayar sampah dan lain sebagainya. Gitu, udah marah duluan, padahal suami bawa uang susah payah gitu kan ya. Padahal intinya sama, tapi sikap kita sebagai istri menyampaikan kalimat-kalimat itu terhadap suami bisa mempengaruhi suami. Ketika tadi suami dibilang, semoga ya Pak, besok Bapak dapat rezeki lagi 3.500.000 karena kita butuhnya 4 juta Pak, kurang 3.500.000. Suami yang begitu pasti merasa, oke, baik, saya semangat. Besok saya mau kerja lagi. Seperti itu. Itu didoakan oleh istri. Gitu. Lain halnya dengan yang tadi, padahal maksudnya sama. Jadi kita jangan dulu emosi ya Ibu ya, terutama. Gimana Pak? Betul kan Pak ya? Ada bapak-bapak juga kan di sini Pak? Begitu. Ya, iya 4 juta. 4 juta kebutuhannya cuma dikasih 500, ya sebenarnya nelan hati juga gitu kan. Tapi ya begitulah Islam mengajarkan kita untuk menjadi istri yang qanaah. Ya, berapapun yang dikasih suami, dinikmati, disyukuri. Nah, itulah maksud saya relativitas nafkah. Jadi, salah satu bentuk transformasi sosial yang terjadi di Indonesia ya, khususnya ya pada wanita-wanita atau pada perempuan atau pada istri-istri itu karena tidak merasa bahwa suami itu cukup menafkahi kita. Padahal sebenarnya udah cukup. Tapi kitanya itu, istrinya, jangan kita deh, tapi istri-istri itu
Ya, tahulah ya sekarang sosial media sangat berpengaruh membentuk mindset kita, lifestyle kita berubah. Oh, ngelihat artis misalnya A gitu kan, beli beli apa namanya? Beli tas harganya 9 juta, padahal tas kita harganya cuma 45.000. Minder, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian melihat fenomena di sosial media lainnya, jalan-jalan terus nih keluarga ya, kapan aku jalan-jalannya, suamiku kerja mulu, kalaupun ada di rumah juga uangnya nggak cukup buat jalan-jalan, akhirnya tidak bersyukur ya. Jadi itulah kenapa bisa ada perubahan ya, karena ibu-ibu kita zaman dulu yang memang selalu manut sama suaminya itu nggak kenal sosial media, Bu. Ya, kalau sekarang mohon maaf anak udah nangis-nangis aja, para ibu nih masih di handphone aja, bales-balesin chat grup aja, atau ngelihat Instagram, Facebook aja, seperti itu. Ya, ini menyindir diri saya juga, Bu, karena memang ya bisa dibilang sekarang sosial media juga menjadi sebuah lifestyle gitu. Kayaknya kalau handphone yang nggak bagus, kayaknya kalau handphone nggak pakai internet tuh risih gitu ya. Sehari tanpa internet tuh kayaknya hampa gitu. Padahal dulu waktu zaman kita masih pakai, mohon maaf, seperti Nokia gitu-gitu kan nggak juga, nggak ada internet juga kan, kita masih pakai pulsa. Sekarang malah kita bisa hidup tanpa pulsa, cuman beli paket internet aja demi memandangi sosial media. Bapak Ibu di sini silahkan mengaku siapa yang tidur malam gara-gara masih nonton drama Korea gitu, atau sinetron-sinetron. Nggak ada ya, insya Allah ya Bapak Ibu ya, luar biasa di forum ini. Oke, kemudian meninggalkan salah satu pihak. Jadi saya yakin di luar sana bahkan mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sedang merasa seperti itu. Jadi ketika pasangannya sudah 40 tahun menikah, sudah 50 tahun menikah, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja dan pasangan memilih orang lain. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Lalu yang sudah lumrah terjadi dari dulu itu KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini saya mau bercerita tentang perubahan, terutama di Bogor. Mohon maaf Ibu, Bapak ya, kalau saya membahas Bogor karena kebetulan saya fokus di sini di Bogor. Jadi dulu ternyata tahun 2015 itu yang menjadi faktor tertinggi perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran disebabkan miskomunikasi atau kurangnya komunikasi. Kemudian selanjutnya, 2 tahun selanjutnya berubah menjadi yang disebabkan karena ekonomi. Nah, kenapa dulu komunikasi? Itu karena banyak yang bekerja di luar kota, misalnya dari Bogor ke Jakarta, banyak yang kerja di kantoran, akhirnya pulang ke rumah itu ya biasa malam, berangkat lagi pagi, gitu kan. Waktu untuk berkomunikasinya sangat jarang, apalagi waktu untuk bercintanya seperti itu. Kemudian dari pemerintah kota membangun banyak garden-garden atau taman-taman supaya weekend itu para orang tua bisa mengajak anak-anaknya secara gratis, ya, akhirnya komunikasi terbangun seperti itu. Nah, tapi kalau masalahnya ekonomi, tidak mungkin pemerintah memberikan biaya, memberikan uang kepada para keluarga karena banyak ya kepala keluarga, dan itulah yang menjadi titik berat kita ya, ekonomi saat ini di era pandemi ternyata dinisbahkan atau digadang-gadang sebagai penyebab utama adanya perceraian begitu ya, karena tadi karena adanya PHK, nah karena adanya kesenjangan ya, bete di rumah mulu, nggak ada kerjaan, ketemunya sama istri-istri lagi, ketemunya sama suami-suami lagi gitu kan, yang biasanya lama gitu ketemunya kan, kadang-kadang begitu ya, lama ketemu tuh memunculkan rindu katanya. Tapi ternyata sekarang semuanya dirumahkan, akhirnya pada suka berantem gitu. Saya mendengar bahwa ketika uh, kakak adik ya, ada sebuah case kakak adik ini sampai nggak mau di rumah lagi, nggak mau serumah lagi karena mereka selalu berantem, karena mereka selalu di rumah gitu. Apalagi sekarang
handphone cuma satu ya, gantian mau sekolahnya daring, akhirnya mereka banyak berantem. Padahal dulu mereka baik-baik saja karena memang terbatas ketemunya. Yang satu sekolah, yang satu lagi juga sekolah. Tapi akhirnya karena adanya pandemi ini, mereka digabung di rumah, yang ada kerjaannya berantem terus gitu kan. Itu aja yang kakak adik ya, yang memang punya tugas masing-masing. Gimana kalau yang suami istri gitu? Terkadang saya juga bingung sih, ada pertanyaan yang mengacu kepada orang-orang tua ya, ketika mereka memilih untuk hidup berdua saja, apakah tidak bosan? Ya, ada yang sebenarnya ketika berdua saja dengan pasangannya itu menjadi tujuan akhir gitu, tapi ada yang ketika berdua aja dia menjadi bosan. Itu tergantung sih sebenarnya ya. Tapi kalau versi Bapak Ibu yang mana nih? Semakin tua ingin selalu berdua-berduaan atau bagaimana? Tentunya semoga Allah jaga kita ya untuk bisa saling bersama ya dalam setiap keadaan. Oke, baik. Lalu yang kelima adalah dihukum penjara. Jadi ada tindakan kriminal yang dilakukan salah satu pasangan sehingga ia dihukum dan dipenjarakan. Akhirnya nafkahnya terkatung-katung dan banyak yang dimintai cerai. Contohnya saat ini yang lagi viral ya, mantan wali kota Jambi ya, Zumi Zola, pasca dibui, bapaknya wafat, istrinya minta cerai, dan saat ini juga sedang sakit, seperti itu. Jadi ya salah satu contohnya seperti itu. Hubungan interpersonal pemicu perceraian seperti yang tadi saya sebutkan ya. Di pengadilan agama kurang lebih ada 14 faktor perceraian itu bisa terjadi. Dari nomor 1 hingga 14. Dan yang paling tinggi dikatakan di data adalah tidak harmonis. Ini data dan fakta ya, karena saya dapatnya dari pengadilan agama. Ini tahun 2019 dan hanya di Bogor saja. Jadi tidak harmonis ini ada 484 kasus yang awalnya karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Yang ketiga adalah tidak tanggung jawab. Dan ini adalah statistik pasangan bercerai berdasarkan rentang umur. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang berusia 31 hingga 40 tahun, itu biasanya dirundung kegalauan. Fase pubertas yang kesekian membuat Bapak Ibu mungkin agak bosan dengan pasangan ataupun merasakan hal-hal yang ingin merasakan hal-hal baru yang tidak dimiliki pasangan. Oleh karena itu, banyaknya pasangan yang bercerai adalah di usia 31 hingga 40 tahun. Ternyata. Ya. Kemudian yang kedua adalah usia 21 hingga 30 tahun. Lalu yang ketiga usia 41 hingga 50 tahun. Dan tidak jarang yang berusia lebih dari 60 tahun juga memilih untuk bercerai. Dan ini adalah kenyataan ya Bapak Ibu. Dan berdasarkan pendidikan pemohon atau penggugat. Di sini ada 9 strata pendidikan yang ternyata dibuktikan mereka atau pasangan yang menempuh hingga SLTA saja atau hingga SMA saja ternyata banyak yang memilih untuk bercerai dibandingkan yang lulusan SMP atau lulusan SD. Tapi cukup banyak juga. Ya, lalu yang kedua adalah lulusan SLTP. Lalu yang ketiga adalah lulusan S1. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang S3, S2 pun banyak yang meminta atau memohon perceraian juga. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan tidak menjadi, semakin tinggi pendidikan tidak menjamin kelangsungan. Ya, bahkan kalau saya mengkaji, semakin tinggi pendidikan khususnya seorang perempuan, itu dia semakin mandiri, semakin terampil, semakin merasa bisa sendiri. Oleh karena itu banyak juga yang memang mengajukan gugat cerai. Ini ada sebuah teori transformasi sosial ya, yang disebut dengan evolutionary theory.
menunjukkan bahwa perubahan karena evolusi bisa memengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Ya, jadi di sini dibagi dari Durkheim membagi menjadi dua jenis transformasi sosial. Yang pertama adalah egotisme dan yang kedua adalah anomi. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sifat egotisme itu individu relatif bersifat merdeka, mandiri dan tidak terikat pada aturan yang terdapat dalam masyarakat. Jadi kalau dulu ketika kita orang tua kita ya hidup di zamannya itu norma tuh sangat dijunjung. Kalau bercerai itu rasanya malu banget. Kalau bercerai itu kayaknya tabu banget. Berbeda dengan sekarang ya, norma-norma dan aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat tidak terlalu diindahkan. Saya bisa hidup sendiri secara individual seperti itu, secara independen dan lain sebagainya. Kemudian anomi dikatakan bahwa perubahan sosial yang cepat bisa menjadi sebab perilaku menyimpang dan terjadi pada situasi keadaan ekonomi meningkat atau menyusut. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Anomi ini adalah yang sekarang sedang terjadi. Ya, ekonomi meningkat atau menyusut ternyata bisa memengaruhi situasi dan keadaan kita, bahkan bisa menimbulkan kesimpangan atau perilaku menyimpang tersebut. Apakah yang disebut dengan perilaku menyimpang? Ya, bercerai itu. Ya, bagi kita perceraian masih dibilang perilaku menyimpang, masih dianggap tabu, tapi memang banyak yang memutuskan untuk mengambil pilihan itu karena menurut mereka ya itu adalah jalan yang terbaik. Jadi sekarang kita sudah ada di masa anomi, perilaku menyimpang ataupun KDRT ataupun perceraian itu dimunculkan ketika keadaan ekonomi kita sedang menyusut. Sekarang sedang menyusut atau meningkat ya? Mungkin sebagian besar menyusut ya, meskipun ada juga yang meningkat. Karena adanya ekonomi kreatif tadi yang saya sebutkan. Kemudian ini kita kami coba simpulkan bahwa sebenarnya kenapa cerai gugat itu lebih sering terjadi dibandingkan cerai talak? Ya karena perempuan masa kini semakin paham akan hak mereka dalam rumah tangga sebagai istri. Nah, jadi Islam memang menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Tapi guru saya pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin diberikan hak, maka tunaikan dulu kewajiban. Sedangkan zaman sekarang, mungkin kebanyakan istri itu lebih banyak meminta hak dulu sebelum mengerjakan kewajiban. Oleh karena itu, take and give itu penting ya Bapak Ibu ya. Marilah kita tunaikan dulu kewajiban supaya kita mendapatkan hak. Jangan meminta hak dulu sebelum kita menyelesaikan kewajiban kita. Dan itu juga berlaku untuk para bapak ya Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah kemandirian ekonomi. Kita sudah sama-sama sadar bahwa istri kita itu memang Allah menciptakan istri itu bisa dibilang multifunction ya, bisa apa aja, bisa masak sambil nyetrika, bisa masak sambil ngasuh bayi, gendong bayi kanan kiri, tapi luar biasa masakannya tetap enak tanpa gosong gitu ya. Nah inilah maksudnya multifunction seorang istri. Akhirnya ketika sudah merasa lengang, anak-anak sudah besar, istri mulai untuk menghadirkan kemandirian dalam hidupnya untuk mencari atau menambah ekonomi. Ya, tujuannya memang untuk menambah menambah pendapatan istilahnya dari suami. Akhirnya mereka bekerja ya karena tuntutan ekonomi juga, para istri dituntut untuk bekerja, mereka memiliki gaji sendiri, memiliki pendapatan khusus dari lubang sendiri. Nah, akhirnya muncullah kemandirian ekonomi. Saya merasa aman kok finansialnya, jadi kalau saya dicerai ya nggak masalah. Gitu. Toh saya punya uang dan suami saya juga akan tetap tanggung jawab dengan anak-anak saya. Nah, begitulah pikirannya ya. Setelah kami mengadakan wawancara kepada para istri, mantan istri yang memang memilih untuk bercerai dan ternyata memiliki bisnis, ya begitu jawabannya. Saya ekonominya sudah stabil, finansial saya cukup mandiri, kuat, jadi tidak masalah jika memang ditinggalkan suami. Kemudian yang ketiga, perempuan mulai memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap ilmu agama. Ya, jadi bukan hanya ilmu agama, ilmu-ilmu lain juga saya yakin sangat mudah didapatkan, baik itu di YouTube ataupun di kajian-kajian ya. Untuk para istri meskipun hanya di rumah saja, tapi karena ada akses internet, kita bisa belajar dari mana saja. Dalam pepatah Arab,
dikatakan bahwa ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi bagi saya ini tidak berlaku untuk ilmu agama. Jadi ketika ilmu agama ini disampaikan oleh seseorang yang salah, maka ke bawahnya akan bisa salah. Karena Allah akan memberikan jariah ya. Jariahnya itu adalah sesuatu yang terus-menerus mengalir hingga wafat. Jariah di sini apakah pahala dari ilmu yang di-share atau justru dosanya? Karena hati-hati ketika kita dalam Islam, hati-hati ketika kita berdakwah atau kita sharing ilmu ternyata itu salah, maka waspadalah, itu bisa menjadi dosa jariah ya. Kemudian selanjutnya adalah istri tidak menerima kenyataan jika keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya. Ya, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berusaha, tapi ternyata nafkahnya dirasa tidak cukup. Akhirnya sang istri merasa dikekang, itulah biasanya istri meminta cerai. Nah, saat ini keadaan di era pandemi, suami di rumah saja, meskipun kerja. Ya, tapi istri masih sibuk dengan anak-anaknya yang masih kecil, masih balita. Ya, tidak sedikit mungkin istri atau bahkan saya sendiri yang meminta bantuan suami ketika mengasuh anak-anak, gitu. Tapi bahasanya terkadang berbeda. Ada yang merintah, ada yang beneran minta tolong. Nah, itulah berbeda pada saat suami kerja di luar rumah. Tanggung jawabnya semakin luas, tanggung jawabnya yang dipikirkan adalah masalah kantor, bukan masalah keluarga. Tapi kalau sudah ada di ranah rumah, tidak mungkin bagi saya, sang suami juga tidak melek gitu dengan keadaan istrinya sedang disibukkan oleh anak-anak. Nah, inilah adanya kebosanan sering muncul. Ya, makanya ketika dikatakan tadi sejak PSBB itu ternyata meningkat ya, karena ketika di rumah saja itu mereka berdua suami istri di dalam rumah dengan hektiknya keluarga, kemudian new normal, semuanya sudah buka ya, pengadilan agama sudah buka, kantor-kantor sudah buka, mereka akhirnya banyak yang mendaftarkan cerai gugat ke pengadilan karena sudah dibuka. Kalau waktu sebelum PSBB kan ditutup, ya. Nah, ketika PSBB sudah dibuka, makanya banyak yang meminta cerai gugat atau mendaftarkan di pengadilan agama. Jadi bisa dibilang kalau era pandemi ini meningkat, itu belum terbukti 100% peningkatannya apakah dikarenakan masa COVID atau tidak, bahkan sekalipun ekonomi menjadi faktor utama, itu tidak bisa dibilang fakta ya, meskipun media menyuarakan seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika saya berbincang dengan panitera pengadilan agama beberapa kota, beliau mengatakan bahwa semuanya itu disebabkan karena adanya pembatasan penggugat atau penalak ya, yang memang terkesannya di luar itu ramai. Padahal sebenarnya perceraian di Indonesia di seluruh kota selalu naik dari tahun ke tahun. Seperti itu. Ya, kemudian ini kita masuk ke kita realize bahwa keluarga dan perceraian itu fungsinya itu seperti ini. Kita mulai melihat bahwa sebenarnya kita masih bisa bertahan. Sebenarnya umat Islam tidak perlu begitu takut dengan konsep perceraian yang sekarang sedang digembor-gemborkan di luaran ya. Jadi saya takut ketika dulu banyak yang mengatakan, ada begal di sini, ada begal di situ, akhirnya jadi zaman begal, kita di rumah jadi takut ya kan, takut keluar rumah malam-malam takut ada begal gitu. Sama halnya dengan kita melihat bahwa keadaan pandemi ternyata menyebabkan banyak perceraian, tingkat perceraian naik. Bisa dibilang kalau kita percaya dan membaca itu terus-menerus, mindset kita pun bisa terbawa ketika kita sendiri memang memiliki sisi negatif atau ada masalah dalam keluarga kita melihat, oh biasa kok cerai, di sini juga sekarang lagi banyak yang cerai, tetangga di sana ada yang cerai, keluarga di sini ada yang cerai, jadi yang apa-apa kali ya, saya memilih untuk cerai. Nah, hati-hati ya, jadi kita reflect lagi kepada diri kita, apa sebenarnya fungsi keluarga ya. Jadi dari tiga pandangan ini
kita bisa baca bahwa keluarga itu ya ini ya berkenaan dengan keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan, itu semua ada di dalam keluarga. Sekarang kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, apakah dari 8, kita mulai dari BKKBN dulu, apakah dari 8 ini ada kekurangan dari keluarga kita? Misalnya nomor satu yang paling vital adalah soal keagamaan. Ya, apakah agama ataupun keimanan pasangan kita satu sama lain sedang futur atau sedang di bawah ya, sedang tidak semangat untuk ibadah dan lain sebagainya, berarti fungsi keluarganya sedang dipertanyakan. Kemudian sosial budaya ya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, apakah ada masalah di antara yang tadi disebutkan? Pendidikan ekonomi, sosialisasi, pembinaan lingkungan, semua harus berjalan sesuai dengan kuadratnya, semua harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Maka insya Allah ini akan menjadi jalan kita menuju keluarga yang seutuhnya. Ya kalau dalam bahasa Islam sakinah mawaddah warahmah.